Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki Sabtu Sunyi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai 66. Namun demikian, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah yang Maha Besar di dalam kasih dan karunia-Nya. Di dalam kematian-Nya, kami beroleh ketenangan dan ketentraman. Maka pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati Sabtu Sunyi, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kemampuan kepada kami untuk bersama-sama menghayati dan merenungkan kematian Kristus dan kebangkitannya. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami diberikan pemahaman dan mampu melaksanakan firman itu dalam kehidupan. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah Yesus mati di kayu salib, murid-murid memilih untuk melarikan diri dan sembunyi. Mereka yang biasa berkumpul bersama Yesus tiba-tiba hilang, tidak terlihat lagi keberadaannya. Perasaan sedih karena kehilangan orang yang paling mereka agungkan. Ditambah ketakutan karena orang-orang yang membenci Yesus ada di sekeliling mengamati. Jika tidak hati-hati bertindak, mereka bisa ikut ditangkap. Lalu mereka pergi, menyepi,
di ruang-ruang tersembunyi yang hanya mereka saja yang mengetahui. Seorang murid Yesus bernama Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus di makam pribadinya. Saat murid-murid yang lain sembunyi, ia tampil dan berani menghadap Pilatus yang dianggap sudah menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus. Yusuf dari Arimatea seorang yang kaya. Dan dengan kekayaannya itu ia berhasil menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada gurunya. Mungkin Yusuf Arimatea sudah terbiasa berhadapan dengan dan berorganisasi dengan orang-orang yang memiliki pangkat, sehingga baginya bertemu dengan Pilatus tidaklah membuatnya takut. Kehadiran Yusuf Arimatea menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus banyak memiliki pengikut dari berbagai golongan dan status sosial masyarakat. Alkitab jarang sekali menceritakan perjumpaan Yesus dengan orang kaya yang akhirnya menjadi muridnya. Lebih sering kita membaca bahwa Yesus berkumpul dan mengajar orang-orang yang menderita. Tiba-tiba di bagian akhir cerita muncullah sosok murid Yesus yang lain. Bukan murid yang 12 itu. Bukan murid yang sering bersamanya. Bukan salah seorang yang pernah disembuhkan oleh mujizat. Bukan murid yang banyak tanya tentang ajarannya. Tokoh Yusuf Arimatea muncul hanya satu kali, lalu tidak diceritakan lagi. Ia tampil memberi jalan keluar dengan merelakan tanah pribadinya supaya digunakan menjadi makam Yesus. Ini jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus yang setia dan berani. Orang lain mungkin tidak akan berani menunjukkan bahwa dirinya merupakan murid Yesus, apalagi dengan memberikan tanah sebagai pemakaman Yesus. Secara sosial saat itu bisa diibaratkan ada orang yang mau tanahnya dipakai untuk mengubur seorang teroris. Bagi Yusuf Arimatea, Yesus tetaplah sosok yang mengubah kehidupannya, tidak peduli apa kata orang. Firman Tuhan di Sabtu Sunyi ini mengajak kita bersama untuk masuk dalam kesunyian batin, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Betapa sesungguhnya kita ini tidak layak dan penuh dosa, tetapi Yesus telah mengubahnya. Apa yang berubah dalam hidupku sesudah berjumpa dengan Yesus? Apakah aku semakin mengasihi? Menjelang Paskah, di tengah wabah ini, kita semua disadarkan kembali bahwa mengikut Yesus haruslah dengan setia sampai akhir. Tidak berhenti di tengah perjalanan atau berhenti di akhir. Ketakutan dalam hidup tidak akan pernah berakhir dan selalu akan ada. Tetapi tetaplah setia kepada Yesus. Hanya Dia saja yang akan mengubah hidupmu. Percayalah. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang maha baik, di dalam penyertaan-Mu, di dalam hidup kami, ada kalanya kami sembunyi ketika persoalan-persoalan hadir. Ada saatnya kami berlari dan tidak mau menghadapi kenyataan hidup. Pada saat ini ya Tuhan, ajarlah kami setia dan taat sampai akhir mengikut Engkau. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu
Beri kami kekuatan dan keberanian untuk setia dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kematian-Mu menyadarkan kami betapa di dalam hidup ini kami memerlukan Engkau. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.